Selamat pagi adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jadi ini adalah materi mata pelajaran agama Katolik untuk kelas 12 semester 2. Untuk semester 2 ini materi kita itu ada 3 bab. Dan untuk pada kesempatan ini, pada pertemuan kita yang pertama di awal semester 2 ini, kita akan membahas salah satu tema umum yang ada di bab 3, yaitu tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Untuk tema umum ini, kita akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama itu tentang keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Yang kedua itu tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita masuk pada poin bagian A tentang keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Dalam poin A ini ada 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama itu tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu tentang tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga itu tentang keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani. Adik-adik, kita mesti sadar dan tahu bahwa keberagaman itu merupakan sebuah realitas. Keberagaman itu merupakan sifat asli dari dunia. Kita lihat saja masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya itu merupakan sebuah komunitas yang ragam, sebuah komunitas yang penuh dengan perbedaan. Tuhan itu menciptakan kita manusia itu penuh dengan perbedaan. Maka hal penting yang perlu kita miliki ialah sikap arif dan bijaksana ketika kita hidup dan berada di tengah masyarakat yang ragam, masyarakat yang majemuk ini. Masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia disatukan dan diikat karena memiliki sejarah masa lalu yang sama, di mana kita sama-sama dijajah oleh bangsa asing dalam kurun waktu yang panjang. Dan kita diikat oleh cita-cita yang sama, di mana kita memiliki cita-cita yang sama untuk membangun masa depan bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkeadilan, dan berdaulat. Namun saat ini terjadi satu problem besar atau terjadi masalah besar di mana terjadinya diskriminasi di tengah keberagaman. Diskriminasi itu merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan pembedaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, suku, etnis, golongan, jenis kelamin, pandangan ideologi, politik, dan lain-lain. Dan ini yang terjadi saat ini di negeri kita tercinta ini. Dan fenomena ini tentu bertolak belakang dengan semangat kebangsaan kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2 tentang hak kebebasan dari berbagai perilaku diskriminatif. Sekarang kita masuk pada poin nomor 1, yaitu tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat keanekaragaman atau keberagaman dan kesatuan yang ada di Indonesia ini. Keberagaman atau keanekaragaman yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.
dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Menurut data yang saya peroleh, Indonesia itu memiliki 17.503 pulau dan 1.340 suku, 748 bahasa, dan 6 agama besar. Keberagaman ini merupakan sebuah kekayaan yang besar bagi bangsa Indonesia. Dan dalam perbedaan ini, kita itu disatukan dalam satu semangat hidup yang tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung arti bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Namun tetap merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia dan bernegara satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, setelah saya menjelaskan poin pertama tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, sekarang kita beralih ke poin yang kedua, yaitu tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita sebagai masyarakat Indonesia mesti sadar dengan adanya makna Bhinneka Tunggal Ika itu, yaitu walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Ada dua hal yang mesti kita sadari dan mesti kita tahu bersama. Yang pertama itu bahwa kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Hal ini disebabkan karena banyak pihak yang berpandangan untuk bisa disatukan dan harus dapat diseragamkan. Hal ini tidak mungkin akan terjadi karena kita tetap akan berbeda dengan suku kita masing-masing, budaya kita masing-masing, agama kita masing-masing, bahasa daerah kita masing-masing, dan adat istiadat kita masing-masing. Dan kita itu bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu, Kebhinneka Tunggal Ikaan itu bukan hal yang sudah selesai, bukan hal yang sudah tuntas dan sempurna, dan bukan hal yang statis, tetapi harus selalu dapat dipertahankan, diperjuangkan, diisi, dan diwujudkan terus-menerus. Kita mesti menjaga kebinekaan, keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan yang ada di Indonesia ini. Dalam masyarakat yang majemuk seperti di negeri kita tercinta ini, memang rawan dengan konflik dan kerusuhan. Hal ini mungkin saja terjadi karena ada banyak alasannya. Salah satu alasan yaitu mungkin salah satu suku atau daerah atau agama tertentu merasa diperlakukan tidak adil. Jika salah satu suku atau satu etnis atau satu pemeluk agama tertentu diperlakukan secara tidak adil, maka akan muncul semangat dan fanatisme untuk memberontak atau menuntut memisahkan diri dari negara. Dan hal ini secara nyata ada di negeri kita tercinta saat ini. Adik-adik, saat ini bangsa kita menghadapi berbagai persoalan. Salah satu fenomena yang menjadi persoalan yaitu isu SARA, di mana terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu atas nama suku, agama, ras, dan golongan yang beda politik dan beda pandangan atau ideologi. Hal seperti ini, seperti kekerasan dan diskriminasi, itu tidak mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita mesti menyadari keberagaman dan persatuan kita, bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang ragam suku, budaya, agama, dan ras. Dan hal penting yang mesti kita sadari
ialah kita mesti memiliki sikap arif dan bijaksana dalam membangun masyarakat yang majemuk. Jadi ketika kita berada dan tinggal di tengah masyarakat yang majemuk ini, kita mesti memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Dan itu yang dibutuhkan dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Adik-adik yang terkasih, kalian sudah mendengar penjelasan dari poin pertama tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian poin yang kedua itu tentang tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa dalam terang Kristiani. Di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan untuk adik-adik. Yang pertama itu ajaran kitab suci mengenai keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa. Dalam kitab suci, terutama dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan bab 12, bangsa terpilih, yaitu bangsa Israel, yang terdiri dari berbagai suku atau 12 suku, mereka itu menghayati rasa satu bangsa sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah, dengan menghayati iman dan beriman kepada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Kemudian mereka itu memiliki satu tempat ibadah dan memiliki satu hukum, yaitu hukum Taurat. Mereka itu bersatu, dan ketika mereka bersatu, mereka itu menjadi kuat dan sanggup mengalahkan musuh-musuh yang datang melawan mereka. Dan mereka itu akhirnya menjadi bangsa yang jaya. Tetapi dalam perjalanan waktu, mereka itu terpecah belah. Dan ketika mereka terpecah belah, mereka itu menjadi tidak berdaya dan mudah dikalahkan oleh musuh mereka. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Yosua. Di sana Yosua membawa bangsa terpilih, yaitu Israel, untuk memasuki tanah Kanaan. Di sana ia membagi bangsa Israel ke dalam suku-suku keturunan Yakub. Dalam keterpecah belahan ini, mereka menjadi tidak kuat, menjadi tidak berdaya, dan menjadi lemah, sehingga musuh yang datang melawan mereka mudah dikalahkan. Dan kemudian mereka kembali bersatu ketika muncul pemimpin baru, yaitu Daud. Ketika itu mereka dipersatukan dan saat itu mereka kembali kuat. Namun dalam perjalanan waktu akhirnya mereka terpecah belah kembali, dan itu membuat mereka menjadi tidak kuat, menjadi lemah dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan musuh mereka. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes, di sini mengisahkan bahwa ketika Mesias datang, yaitu Yesus Kristus, saat itu bangsa Israel masih dijajah oleh bangsa Romawi. Dan saat itu bangsa Israel dalam situasi terpecah dan mereka itu lemah. Kedatangan Mesias atau Yesus itu berusaha untuk mempersatukan mereka dengan menyapa suku-suku yang ada, yang bukan Yahudi, seperti orang Samaria yang dikisahkan dalam Injil Yohanes, di mana Yesus menyapa seorang perempuan Samaria. Sapaan Yesus sebenarnya punya tujuan untuk mempersatukan mereka dalam suatu kerajaan dan menjadi satu bangsa yang bercorak rohani.
Ia menyapa dengan berkata, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi." Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersatu ke dalam kerajaan Allah bersama Yesus Kristus, maka kita akan menjadi kuat karena kita dijiwai oleh roh yang diberikan oleh Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, jadi keberagaman atau keanekaragaman dan persatuan suatu bangsa diajarkan juga dalam kitab suci, sebagaimana kita bisa lihat dalam diri bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku. Mereka itu bersatu sebagai bangsa pilihan Allah. Namun dalam perjalanan waktu, mereka itu terpecah belah. Mereka itu dibagi ke dalam suku-suku keturunan Yakub. Namun dalam perjalanan waktu, mereka itu disatukan kembali menjadi satu anggota dalam kerajaan Allah melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, mempersatukan mereka dalam satu kerajaan, menjadi satu bangsa yang bercorak rohani. Dan mereka kembali menjadi kuat, yang sanggup mengalahkan musuh dan menjadi bangsa yang jaya. Jadi itu ajaran mengenai keanekaragaman dan persatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani yang ada dalam ajaran kitab suci. Sekarang kita beralih pada poin bagian B atau sikap umat Kristiani. Di sini kita akan melihat bagaimana sikap umat Kristiani ketika berada dalam situasi masyarakat majemuk atau berada dalam keberagaman. Adik-adik yang terkasih, sebagai umat Kristiani, sikap Yesus harus menjadi sikap kita sendiri. Artinya bahwa kita harus meneladani sikap Yesus yang diajarkan dalam kitab suci, di mana kita harus menyapa semua orang tanpa memandang dia itu siapa dan dia itu dari mana. Maka kita sebagai umat Kristiani yang beriman kepada Kristus, ketika tinggal dan berada di tengah masyarakat yang beragam, seperti di Indonesia ini, negeri kita tercinta ini, maka kita mesti bersikap arif dan bijaksana. Dan kita mesti memiliki sikap seperti yang pertama, sikap yang bersifat mencegah perpecahan, di mana kita mesti menghapus semangat primordialisme. Jangan berpikir untuk diri kita sendiri. Kemudian bertindak dan berbuat tanpa memandang suku, ras, atau etnis, dan mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian sikap yang kedua itu kita mesti bersikap positif atau aktif. Kita berani menerima perbedaan, dan perbedaan itu dilihat sebagai sebuah kekayaan dari bangsa kita ini. Kemudian kita mesti saling menghargai, bersikap toleransi, menahan diri, rendah hati, dan menanamkan rasa solidaritas demi kehidupan yang damai, sejahtera, harmonis, dan dinamis. Yang kemudian kita mesti saling membantu dalam menata masa depan yang adil, makmur, dan sejahtera. Lalu kita mesti mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab. Kemudian mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Berdialog dengan sesama kita, agama lain, atau sesama kita yang berasal dari suku lain atau ras lain. Dan inilah yang mesti ada dalam diri, sehingga kehadiran kita itu memberikan
rasa damai, rasa harmonis bagi sesama kita yang ada dan tinggal bersama kita. Adik-adik yang terkasih, dengan demikian penjelasan saya mengenai poin pertama, yaitu keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia telah selesai. Dan untuk poin kedua, mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa, akan saya jelaskan di video yang berikut. Semoga adik-adik tetap semangat belajar, dan salam untuk kita semua.